Guys, kembali lagi ke channel gua. Kali ini kita akan ngebahas drama-drama Korea di tahun 2022. Ini sebenarnya list drama Korea yang harus kalian tonton untuk kalian yang belum nonton drama Korea ini di 2022. Dan di sini gua kasih rating, dimana gua bandingin rating yang gua kasih pribadi dan juga yang dikasih dari IMDb. Gak usah lama-lama, langsung kita cek aja. Drama yang pertama adalah All of Us Are Dead, di mana menceritakan tentang virus zombie yang berawal dari sebuah sekolah. Di sini guru dari sekolahan ini ternyata meneliti tentang virus zombie untuk membangkitkan kembali istrinya yang mati. Hingga anaknya dan seluruh sekolah jadi terinfeksi virus zombie. Nah, di sini perjuangan dari anak-anak ataupun seorang siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut untuk bisa bebas dari virus-virus zombie ataupun serangan-serangan zombie di sekolahnya. Nah, dari IMDb bahwa ratingnya adalah 7,5 dari 10, di mana 51.000 orang yang telah ngasih vote untuk All of Us Are Dead ini. Nah, untuk dari gua pribadi, gua kasih rating 8 ataupun 8,0 dari 10. Kenapa? Karena di sini menurut gue ceritanya seru banget ya, apalagi dari battle-nya terus bener-bener kerasa banget intensitas dari zombinya. Tapi kenapa nggak sempurna ataupun nggak lebih dari 8,0? Karena sebenarnya ceritanya gantung ya teman-teman. Jadi kalau kalian nonton ini, kalian pasti bakal penasaran cerita kedepannya ataupun banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di season yang pertama. Yang kedua adalah Ghost Doctor, di mana bercerita tentang seorang ahli dalam bedah jantung ataupun bedah torak dada. Dia ini ternyata mengalami koma. Nah, di sini berhubungan dengan supranatural ataupun misteri, di mana si ahli bedah ini ternyata menjadi hantu dan hanya bisa dilihat oleh seorang dokter magang yang ternyata ia juga yang memiliki ataupun anak dari yang punya rumah sakit. Dan diceritakan bahwa si hantu ini ataupun seorang ahli bedah ini, dia juga sama sempat dirasuki oleh seorang hantu dokter. Nah, jadi di sini berhubungan tentang hantu dan juga dokter. Menurut gue di sini rame banget ceritanya karena gini ya, bukan hanya kita diceritakan tentang ilmu-ilmu kedokteran, tapi banyak banget momen-momen yang bahwa afterlife itu sangat-sangat menyedihkan gitu loh teman-teman, bahwa kalian merasa bahwa setelah kalian mati ada hal yang kalian tidak yang pengen kalian ungkapkan tapi tidak bisa diungkapkan karena sudah terlambat ataupun waktu kalian itu sudah tidak ada. Nah, untuk di IMDb ini ternyata skornya 7,9 per 10 dengan 1 ataupun 1,6 ribu orang yang memvote rating tersebut. Nah, untuk diri gue pribadi, jujur gue kasih cuma 7,8. Kenapa? Karena gini, pas kita lihat dari scene awal, bukan scene ya, episode awal sampai episode yang sudah tengah-tengahan lah, pertengahan itu masih oke, masih seneng, lihatnya masih oke. Tapi udah mulai di belakang udah kayak gimana ya, jenuh gitu teman-teman, karena membosankan di akhir-akhirnya gitu loh. Karena nggak banyak intrik di akhir, gimana ya, jadi kayak pecahnya tuh cuma dari awal sampai tengah-tengah aja gitu ya. Jadi kalau menurut gua ratingnya cukup 7,8 dari 10. Terus yang ketiga ada Business Proposal. Jadi kalau kalian yang suka drama-drama komedi dan juga percintaan, cocok banget nonton Business Proposal. Jadi berceritakan dari blind date ataupun kencan buta, yang berhubungan bahwa ada seorang wanita yang tidak mau kencan buta dengan seorang lelaki, tapi digantikan oleh temannya dengan menggunakan identitas si orang ataupun si wanita yang harusnya kencan buta. Nah, dari sini timbullah percintaan yang mengakibatkan mereka berdua ternyata harus menulis kontrak ataupun bisnis proposal untuk menjadi pacar ataupun kekasih kontrak atau gitu ya. Jadi kayak bisa dapat pasangan kontrak dari bisnis proposal ini. Nah, kalau dari IMDb ini ternyata ratingnya 8,1 per 10 ya. Jadi lumayan banget. Dan di sini gue kasih rating 8,2 ya teman-teman, karena menurut gue ceritanya asik banget dan lucu. Tapi emang genre gue ataupun gue kurang suka emang yang terlalu banyak keromantisannya dan juga
ya kayak terlalu monoton kalau misalnya terus-terusan cinta-cintaan gitu loh ya. Walaupun banyak komedinya, tapi menurut gua kalau untuk gua pribadi cukup di 8.2. Oke, yang keempat adalah One Dollar Lawyer. Ini bener-bener sebenarnya drama yang komedi abis, pokoknya lucu abis. Tapi sayangnya menurut gua pemeran utamanya kurang gimana ya, kurang kocak lah, mukanya kurang kocak walaupun karena dia mukanya sebenarnya muka-muka serius gitu loh ya. Cuma emang ternyata kenapa dia dipilih jadi pemeran utamanya karena emang sebenarnya dia emang orang yang serius teman-teman. Cuma dia mencoba untuk gimana ya, tetap happy dengan cara-cara seperti itu ataupun jadi lucon-lucon lah ya, lelucon-lelucon gitu. Nah, untuk ceritanya sendiri ini adalah sebenarnya dia sebelumnya adalah seorang jaksa, tapi karena suatu kasus dia menjadi pengacara dan menarifkan setiap case-nya ataupun kasus yang dia bela hanya dengan bayaran $1 saja. Jadi murah banget ya. Karena dia ada misi ataupun sebenarnya ada kekasihnya yang telah tiada yang membuat firma hukum dengan harga $1. Nah, dari situ dia melanjutkan impian dari kekasihnya yang telah tiada. Kayak gitu ya ceritanya kurang lebih. Nah, untuk ratingnya sendiri dari IMDb ini 7.9/10 dari 437 orang yang ngasih vote. Nah, untuk gue sendiri jujur gue kasih cuma 7,6 karena gini teman-teman. Oke lucu, oke rame dan juga banyak komedinya. Nah, menurut gue sebenarnya mulai ke belakang-belakang dari tengah-tengah ke belakang lah ya. Kalau awal-awal sih sebenarnya menurut gue ya drama Korea tuh pasti rame banget ya. Kayak yang gigitnya di awal tuh gigit banget gitu ya. Walaupun ada yang ramenya di awal, di akhir-akhir ataupun di tengah-tengah. Cuma menurut gua kebanyakan drama Korea itu gigit di awal gitu ya. Nah, kalau yang di sini di One Dollar Lawyer ini menurut gua sedikit monoton sih ceritanya. Jadi di akhir-akhir ini mulai monoton dan mulai ketebak lah gitu ya. Jadi gua kasih nilai 7.6 ratingnya. Terus yang kelima adalah yang kalian sebut Big Mouth ataupun Big Mouth, teman-teman. Jadi ceritanya sebenarnya gini ya, teman-teman. Ada seorang pengacara yang selalu gagal ataupun selalu gagal dalam suatu kasusnya, tapi ternyata dia dipilih menjadi seorang pengacara di kasus yang cukup besar itu ya, tentang pembunuhan. Nah, tapi ternyata dia di sini cuma jadi apa ya, ibaratnya kayak kambing hitam ya, jadi yang disalahkan dalam kasus tersebut ataupun yang cuma jadi pion doang dari seseorang. Nah, ternyata dia pas masuk penjara, karena dijebloskan ke penjara, dia berubah menjadi yang namanya Big Mouse. Big Mouse ini adalah seorang penjahat yang paling ditakutin oleh semua orang di Korea ceritanya gitu ya. Nah, ternyata dengan identitas Big Mouse ini karakter dari pemeran utamanya jadi berubah menjadi lebih pintar dan juga lebih keren lah ibaratnya ya, dan ditakuti banyak orang gitu. Jadi ceritanya seperti itu ya, tentang penjahat dan kebanyakan di sini kita mikir dan juga banyak banget berantem gelut-gelutnya juga oke. Jadi menurut gue setiap episodenya seru dan setiap saatnya dia menegangkan dan susah banget ditebak lah teman-teman. Kadang-kadang ada yang sus, terus tiba-tiba ada yang lagi masuk sus. Nah, jadi kayak kita nggak susah banget nebaknya dan dibuat berpikir dan juga banyak sedih-sedihnya teman-teman. Karena banyak karakter-karakter yang menurut gua seharusnya nggak mati, tapi mati, dan seharusnya mati malah masih hidup kayak gitu loh teman-teman. Dan dari IMDb gua kaget juga ternyata ratingnya underrated, cuma 7.9 teman-teman per 10. Ini 3.300 orang yang ngevote. Gila banget sih ya. Come on lah teman-teman lah. Kalau menurut gua sendiri ratingnya sebenarnya gua kasih 8.4. Emang menurut gua bagus banget dan gua suka banget cerita-cerita yang gini ya. Apalagi gua tuh suka sama yang cerita-cerita action teman-teman, yang banyak berantemnya, banyak gelut-gelutnya. Jadi nilai segini 8.4 ini cocok banget untuk Big Mouth. Yang keenam adalah Extraordinary Attorney Woo. Jadi sebenarnya ini berceritakan wanita yang memiliki autistik berusia 27 tahun. Jadi wanita ini ternyata cerdas banget teman-teman. Dia memiliki IQ sebesar 167. Jadi kan besar banget ya. Jadi dia orangnya emang pintar dan juga cerdas. Cuma emang keterbelakangan yaitu autistiknya itu. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa si wanita ini mencoba karirnya menjadi attorney. Dengan kelemahannya atau kekurangannya dia ternyata malah bagus ataupun cocok banget di bidang itu, teman-teman. Nah, untuk rating di IMDb-nya
Ini sangat-sangat menarik dan menurut gue setuju sih sama rating ini. Dia dapat rating 8,7/10 karena emang ceritanya pertama kocak, lucu dan seru teman-teman. Jadi kalau kalian suka pengen nonton film-film yang gini, bahwa keterbelakangan ataupun kekurangan kalian ini bisa menjadi nilai lebih dan kalian bisa keluar dari itu, dari bisa ngelewatin batas atau border yang kalian punya, kalian pantas banget harus nonton Extraordinary Attorney Woo ya teman-teman, karena rame banget dan menginspirasi, membuat motivasi untuk teman-teman yang menonton. Nah untuk dari gue sendiri ratingnya emang di bawah dari IMDb ya, gue kasih rating 8,6 dari 10 karena ya sebenarnya bagus. 8,6 tuh udah bagus teman-teman. Kalau gue pribadi juga bagus. Cuma ya kayak kembali lagi, gue tuh lebih suka yang action ataupun yang gelut-gelut ataupun horor teman-teman, yang thriller dan lain-lain. Jadi ya itu menurut gue aja ya. Jadi ya dari gue pribadi 8,6 udah cukup lah. Dan yang ketujuh adalah Little Woman. Jadi yang gue lihat dari Little Woman di IMDb ini mengalami penurunan popularitas teman-teman. Jadi popularitasnya dari Little Woman ini turun kalau di IMDb ya. Nah kalau untuk ceritanya sendiri, ini bercerita tentang 3 bersaudara, wanita semua ataupun cewek semua, yang berhubungan dengan gimana sih caranya bisa jadi orang yang hidup lebih di atas, ataupun karena mereka dari orang yang miskin atau tidak punya duit ya, dia dari kalangan ibaratnya bawah ya di Korea, dia pengen menjadi orang ataupun sosok yang sukses dan kaya. Nah dari sini mengalami intrik-intrik untuk menjadi seorang yang sukses dan juga kaya, dimana banyak banget problematika dan juga jebakan-jebakan dari suatu perusahaan yang besar untuk membuat mereka ini jatuh lah itu. Karena salah satu kakaknya ataupun dari kalangan ini, dari 3 orang ini ternyata melawan salah satu organisasi yang cukup besar gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya hampir lebih kayak gitu, keseharian orang-orang untuk hustle melawan ketidakmampuan mereka untuk menjadi seorang yang kaya gitu ya. Nah untuk dari IMDb ini mempunyai rating 7,9 dari 10 dengan 3.900 orang yang ngasih vote. Nah dari gua sendiri pribadi gua kasih nilai 8,3. Kenapa? Karena menurut gue sebenarnya ini bagus teman-teman ceritanya. Cuma emang kalau teman-temannya yang gak suka drama yang terlalu sedih ataupun sering banget banyak masalah, banyak musuhnya, ini nggak cocok banget nonton Little Woman ya, karena di sini banyak banget yang kayak gitu ya, banyak problemnya, banyak musuhnya. Jadi nggak kebanyakan happy-happynya tuh nggak banyak lah teman-teman. Makanya di sini gue kasih 8,3 karena emang gue apresiasi bahwa film ataupun ceritanya oke, rame. Tapi kalau untuk kayak memuaskan hati gue yang terdalam gitu ya, menurut gue masih 8,3. Oke, kita lanjut lagi. Yang ke-8 adalah Weak Hero Class 1. Jadi karena gue tadi bilang suka tentang gelut-gelutan, berantem-berantem, fighting, battle, action, kayak gitu, gue suka banget sama drama-drama Korea ataupun serial-serial yang kayak gitu. Contohnya adalah Weak Hero Class. Jadi diceritakan Weak Hero Class ini sebenarnya seperti sosiopat ya teman-teman. Jadi dia emang orangnya pendiam, tapi karena sering diganggu, dijailin sama teman-temannya yang bulliers, ternyata dia melawan dan ternyata overpower banget. Dan tidak diduga-duga bahwa orang-orang di sekitar ataupun gangster-gangster itu malah takut dan tunduk pada orang yang culun ini teman-teman. Nah di sini dia di drama Korea ini diceritakan tentang ya tadi berantem-berantem, action-action, tapi banyak banget yang menceritakan tentang persahabatan teman-teman. Jadi gimana sih persahabatan waktu SMA, terus kesetia kawanan, gimana misalnya lihat temennya yang disiksa, temennya yang diserang, dia membalaskan dendamnya. Kayak gitulah teman-teman ceritanya. Dan ini menggambarkan juga di mana ada kasta orang kaya sama kasta orang-orang yang miskin lah gitu ya. Untuk ratingnya gede banget teman-teman, ini 9,2 dari 10. Cuma ya emang karena yang ngevote-nya di sini cuma 125 orang aja teman-teman. Nggak tahu mungkin emang ada channel-channel lain. Ini episode 1 sih tulisannya. Coba gue cari ya yang episode yang selanjutnya. Oke, gue dapet ternyata untuk total episode ini ternyata nilai ratingnya 8,8/10 dari 1.100 orang yang ngasih vote. Wah, ternyata sesuai dengan dugaan gue kasih rating ini 8,8 teman-teman. Karena emang gue suka sama drama yang kayak gini, yang suka berantem, action, dan sebagainya. Cuma emang ternyata dramanya ini kena banget sama audiensnya teman-teman.
dan banyak banget yang suka sama drama Wikiro Class. Kalau kalian sempat lihat di YouTube atau di mana, pasti banyak banget yang nonton Wikiro Class ini gitu teman-teman. Jadi dia booming ataupun viral gitu. Jadi makanya emang pantas banget rating 8.6 ini, pantas banget karena emang asik banget. Dan satu lagi, ceritanya ini nggak nanggung teman-teman, nggak kentang. Maksudnya kentang itu gimana sih cerita selanjutnya gitu, nggak gitu. Jadi emang udah jelas ceritanya, udah jelas tap. Cuma kita dibuat penasaran selanjutnya gimana, karena di akhir dari episode Wikiro Class 1 ini diperlihatkan bahwa dia ataupun pemeran utamanya ini pindah sekolah. Jadi pas pindah sekolah ini ternyata dia ke sekolah orang-orang yang gangster semua teman-teman. Jadi karena dia emang jago berantem dan ya hebatnya orang sosiopat gitu ya, kemungkinan besar di episode yang kedua atau season kedua ini dia bakal banyak bertarungnya. Jadi nggak sabar banget untuk nunggu yang kedua. Oke, yang ke-9 ini Revenge of Others teman-teman. Ya sebagai yang gua bilang, gua suka yang berantem. Oke, di sini sebenarnya berantemnya nggak terlalu banyak, cuma banyak ada juga berantemnya teman-teman. Jadi menurut gua ini drama yang cocok banget untuk teman-teman yang suka sama battle, drama yang tentang battle, action gitu ya. Ya cocok untuk nonton ini ya. Jadi di sini bercerita tentang seorang murid wanita ternyata yang dia pindah sekolah dari Busan ke Seoul karena mencari fakta dari kematian kakaknya. Sebenarnya kayak gitu sih posisinya, dia ketemu teman-temannya dan ternyata banyak banget intrik dan juga rahasia-rahasia di sekolahnya yang mengakibatkan orang-orang di sekolahnya itu kayak punya geng-geng ataupun punya kubu-kubu masing-masing dan banyak banget rahasia yang disembunyikan di sekolah itu gitu ya. Nah, di sini dari IMDb ini dapat rating 7,9 dari 10 dengan 849 orang yang ngasih vote. Kalau untuk gua ini tetap gua kasih 8.4. Kenapa? Karena menurut gua Revenge of Father ini rame sebenarnya dan susnya tuh terlalu banyak teman-teman. Susnya tuh kayak gini ya, maksudnya kayak saat kalian lihat, kalian tuh pasti ngeliat nebak pasti kayak nonton sama kayak gue lah, hebatnya lagi nonton yang jahatnya pasti ini nih. Kebanyakan di drama-drama ataupun di serial dimanapun itu ya, kita tuh udah tahu nih si ini yang jahat, si ini yang ngebunuh, si ini yang ini. Cuma emang si pemeran utamanya sengaja nggak dikasih tahu gitu ya, jadi panjang ceritanya. Cuma kalau di sini di Revenge of Father, kalian tuh dibuat bingung siapa sih musuhnya, siapa sih dalang utamanya dan sebagainya macamnya. Bahkan ternyata yang ngebunuh kakaknya itu ya bukan yang kita duga-duga gitu loh, dan bukan orang ataupun dalang utamanya. Nah, jadi ya menurut gua cocok banget ataupun bagus banget filmnya gitu ya. Dan yang terakhir untuk part yang pertama adalah Reborn Rich. Jadi ini berceritakan sebagai orang yang ternyata dibunuh dari keluarga kaya. Jadi dia ini adalah pelayan ataupun asisten pribadi dari suatu keluarga kaya, keluarga konglomerat, tapi dia ternyata dijebak dan dibunuh. Dan akhirnya si seorang asisten ini yang sebagai manajer juga sih ya. Nah, dia ini dihidupkan kembali menjadi anak paling kecil dari suatu keluarga yang berhubungan dengan keluarga konglomerat ini, teman-teman. Ya, jadi dia ini saat dilahirkan kembali, dia langsung berpikir untuk balas dendam kepada keluarganya ataupun kepada orang yang membunuhnya pada waktu itu. Untuk di IMDb ini nilainya 7,9 dengan 144 yang ngasih vote. Sebenarnya banyak banget yang anggap Reborn ini viral. Sorry, ini per episode ya, coba gua kasih lihat yang all. Oke, akhirnya dapat, ternyata ratingnya ini 8.2/10 dari 1.600 orang yang ngasih vote. Oke, menurut gua 8,2 ini udah cocok ya teman-teman ya. Gua sendiri ngasih rating sama 8.2 karena emang ceritanya sebenarnya nggak begitu menarik. Cuma gimana ya, pemeran utama ini dibuat kayak cerdas ya teman-teman. Gimana caranya dia ini bisa ngebalas dendam dengan cara dia udah tahu nih kayak musuh-musuhnya kayak gimana, kepribadiannya dan lain-lain. Jadi si orang ini pinter lah teman-teman untuk siasatnya. Jadi menurut gua rame. Cuma gua pribadi ya emang cocok di 8.2 gitu ya. Nah, dari gua itu aja teman-teman. Nanti yang part kedua kalau misalnya ada di video ini rame, gua bakal buat part yang selanjutnya. Cuma kalau ini nggak rame, ya gua cukupin aja. Menurut gua 10 drama ini cocok banget untuk kalian tonton.
Apalagi kalian udah pindah tahun, masih di awal 2023, emang masih banyak drama-drama yang bagus dan lagi ongoing. Cuma apa salahnya kalau kalian nonton dulu di yang 2022 kalau kalian belum nonton, teman-teman. Ini salah satu rekomendasi yang ciamik banget dan harus kalian tonton. Oke, segitu aja dari gua. Kalau kalian suka sama konten ini, kalian bisa like, comment, dan juga subscribe. Bye-bye.